Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Winarni Dwi Agustini. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu mengikuti agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai selesai. Dengan belajar PJJ ini, Ibu harap kalian mematuhi protokol kesehatan kalian. Yang pertama, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan semoga kalian selalu sehat, semangat di dalam belajar walaupun kalian belajar di rumah. Untuk materi hari ini, Ibu mau melanjutkan materi semester 1 dengan materi teks ulasan. Apa sih dengan teks ulasan itu atau pengertian teks ulasan itu? Teks ulasan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, ciri-ciri. Yang keempat, struktur. Yang kelima, kaidah kebahasaan. Semuanya itu nanti kita bahas. Apa sih pengertian teks ulasan, anak-anak? Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang penilaian seseorang terhadap suatu karya atau bentuk baik bernilai lebih maupun kurang. Materi yang kedua, tujuan dan manfaat teks ulasan. Ada berapa anak-anak materi tujuan dan manfaat teks ulasan itu? Yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, memunculkan sikap apresiatif. Yang keempat, memperkuat daya kritis. Itu tujuan dan manfaat teks ulasan. Berarti teks ulasan itu dibagi menjadi 4. Selanjutnya, yang ketiga, materi yang ketiga itu ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan itu merupakan pendapat pribadi seseorang yang didasarkan pada fakta atau kenyataan. Itu pengertian ciri-ciri teks ulasan. Materi selanjutnya, Ibu mau membahas tentang struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, identitas. Pengertian identitas, informasi apapun terkait dengan karya atau benda yang diulas. Misalnya, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Bagian ini tidak selalu dinyatakan secara langsung. Langsung kedua, orientasi. Pengertian orientasi, gambaran umum yang awal teks ulasan tentang karya atau benda yang diulas. Misalnya, informasi tentang penghargaan yang diperoleh karya tersebut.
Yang ketiga, sinopsis. Pengertian sinopsis yaitu ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi karya atau benda. Sinopsis dibuat berdasarkan pemahaman penulisan teks ulasan. Selanjutnya, yang keempat, analisis. Pengertian analisis yaitu paparan penulis pemaham penulis teks ulasan. Analisis dibuat berdasarkan penafsiran penulisan teks ulasan. Yang kelima, evaluasi. Pengertian evaluasi paparan kelebihan atau kekurangan karya atau benda yang diulas. Berarti evaluasi itu kelebihan atau kekurangannya di dalam teks ulasan tersebut. Yang keenam, rekomendasi. Pengertian rekomendasi adalah saran-saran penulis teks ulasan kepada pembaca atau penikmat karya atau benda yang diulas. Itu tentang struktur teks ulasan. Berarti ada 6. Yang materi kelima tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Misalnya apa anak-anak konjungsi penerang itu? Misalnya bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Misalnya senja, semenjak, kemudian, akhirnya. Langsung yang ketiga apa nak? Yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi penyebab. Yang misalnya konjungsi penyebab itu apa anak-anak? Misalnya karena dan sebab. Langsung yang keempat yaitu menggunakan pernyataan, saran atau rekomendasi, yaitu ditandai dengan kata sebaiknya, harusnya, dan kehendak. Itu tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Jadi di dalam materi teks ulasan semester pelajaran hari ini itu tentang membahas tentang pengertian, tujuan dan manfaatnya, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan. Semua itu tadi udah Ibu jelaskan satu persatu dari pengertian nyampe kaidah kebahasaan. Semoga kalian jelas dan mengerti apa yang Ibu sampaikan atau jelaskan hari ini. Apabila kalian tidak jelas, bisa kalian bertanya kepada Ibu nanti. Semoga kalian Ibu ingatkan sekali lagi tetap semangat, tetap jaga jarak di rumah, dan tetap belajar dengan rajin. Materi hari ini Ibu sampaikan cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.